Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Disyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Sakura yang sama-sama kita cintai ini. Serat keliling salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik rekan-rekan, bagaimana kabarnya pagi ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Perkenalkan, saya Insan Kurnia berperan sebagai Karu di pagi hari ini. Pagi ini saya sudah didampingi oleh dua ketua tim. Dari tim A ada Nurse Nofri, didampingi oleh Nurse Nevi dan Nurse Rozi. Kemudian ada dari ketua tim B ada Nurse Mutia, didampingi oleh Nurse Widya dan juga Nurse Bobia. Baik, sebelum kita mulai perkonferensi kita pada pagi hari ini, dipersilakan kepada yang dinas malam untuk melaporkan bagaimana kondisi dinas malam ya. Kepada Nurse Rozi kita persilakan. Terima kasih atas kesempatan Ibu Karu. Untuk pelaporan dinas malam, pasien didaftarkan dari siang ke malam itu ada 8 orang. Pagi ini tetap 8 orang. Tidak ada pasien meninggal ataupun pasien baru. Dan untuk pagi hari ini ada 2 pasien yang akan direncanakan pulang. Jadi untuk dinas pagi silahkan dipersiapkan surat-suratnya dan jangan lupa dipersiapkan riset planningnya. Mungkin itu saja pelaporan untuk dari dinas malam. Dikembalikan lagi ke kami. Berarti pasien ada 8 orang ya, ada rencana pulang 2. Nanti kepada pelaksana silakan disiapkan riset planningnya. Apakah ada keluhan dari pasien atau keluarga? Untuk keluhan tidak ada Ibu Karu, dan untuk kendala juga tidak ada Ibu Karu. Terima kasih ya, kita ucapkan terima kasih kepada dinas malam. Kita silakan untuk pulang dan istirahat. Selamat istirahat ya. Terima kasih Bu Karu. Iya. Oke, selanjutnya kita mulai pre-conference kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan pelaporan dari ketua tim. Kita awali dengan tim A kepada Nurse Nofri, kita persilakan. Terima kasih pada Bu Karu. Terima kasih pada Bu Karu. Sekarang jumlah pasien di tim A ada 4 orang dengan tingkat ketergantungan minimal 1 orang, parsial 2 orang, total 1 orang. Jumlah diagnosa perawatan ada 8, jumlah intervensi keperawatan ada 8, jumlah aktivitas perawatan ada 34. Kondisi pasien di tim A yang pertama ada Nyonya H di ruang Sakura 5 dengan penanggung jawab Nurse Rozi, umur 47 tahun, hari rawatan keempat, tingkat ketergantungan total care dengan diagnosa medis post modified radical mastectomy atas indikasi CMAME sinistra. Saat ini pasien mengatakan badan terasa lemah, pasien mengatakan nyeri pada bagian yang dioperasi, pasien mengatakan nyeri terus-menerus. Pasien untuk data objektifnya, pasien post-op mastektomi hari kedua, nyeri luka operasi terasa tersayat-sayat pada dada kiri, skala 5, nyeri terus-menerus. Pasien tampak meringis, pasien tampak gelisah, pasien terpasang kateter, pasien terpasang blood drag. Masalah perawatan yang diangkat adalah nyeri akut dan risiko infeksi. Dan untuk intervensinya manajemen nyeri dan pencegahan infeksi. Terapi ada IVFD, RL 8 jam per kolok, diet makan biasa ekstra putih telur, ranitidin, ceftriaxone, keterolak, asam tranexamat, vitamin K, minyak ikan gabus 3 kali sehari. Untuk rencana tindak lanjutnya nanti pantau vital sign, mobilisasi, cek HB dan albumin yang harus lebih. Baik itu. Untuk yang kedua, dengan nama pasien Tuan R di ruang Sakura 7 dengan penanggung jawab Nurse Rozi, umur 35 tahun, hari rawatan kedua, tingkat ketergantungan partial care dengan diagnosa medis post-op biopsi atas indikasi tumor rekti. Pada saat ini pasien mengatakan badan terasa lemah, pasien mengatakan nyeri pada area anus. Data objektifnya pasien tampak lemah, pasien tampak meringis, luka bekas operasi tampak merah dan masih basah, skala nyeri 4, pasien post-op hari kedua, leukosit 15.900 per mm kubik, tekanan darah 150/80 mm raksa, nadi 91 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Masalah perawatan yang diangkat yaitu ada nyeri akut dan risiko infeksi dengan intervensi manajemen nyeri dan pencegahan infeksi. Terapi yang didapat IVFDRL 8 jam per kolok, diet makanan cair tanpa serat, cefixime, asam mefenamat, dan ranitidin.
Untuk rencana nanti ini jaringannya jangan lupa di-PA-kan ya, dan juga jangan lupa tamponnya Nas Rozi, dan juga pantau tanda-tanda vitalnya. Untuk selanjutnya Nyonya R dari Sakura 5 dengan tanggung jawab Navy, umur 49 tahun, hari rawatan kedua dengan tingkat ketergantungan partial care, diagnosa medisnya yaitu post tonsilektomi atas indikasi tonsilitis kronik. Saat ini pasien mengatakan nyeri di bagian operasi. Untuk objektifnya, pasien tampak menahan sakit, skala nyeri 5, pasien meringis, pasien tampak gelisah, tekanan darah 130/80 mm raksa, nadi 84 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, saturasi oksigen 95%. Masalah perawatan yang diangkat yaitu ada nyeri akut dan risiko infeksi. Intervensinya yaitu ada manajemen nyeri dan pencegahan infeksi. Terapi yang didapat IVFDRL 8 jam per kolok, diet makanan cair dingin. Terapi rencana terapi lanjut itu lanjutkan ke intervensinya. Yang terakhir ada pasien Tuan B di ruang Sakura 8 dengan penanggung jawab Nas Navy, umur 57 tahun, hari rawatan keempat, tingkat ketergantungan minimal care dengan diagnosa medis post biopsi atas indikasi CRFT. Saat ini klien mengatakan bertanya tentang masalah yang sedang dihadapinya. Untuk data objektif terdapat luka irigasi pembedahan. Pasien menunjukkan persepsi yang keliru tentang masalah. Pasien menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran. Masalah perawatan yang diangkat yaitu ada risiko infeksi dan defisit pengetahuan. Intervensinya ada pencegahan infeksi dan edukasi kesehatan. Terapi yang didapat IVFDRL 8 jam per kolok, diet makanan cair tanpa serat. Rencana terapi lanjutnya nanti konsul ahli gizi dulu sebelum pulang dia dan lakukan discharge planning yang harus Revi. Jangan lupa jaringannya juga di-PA-kan. Baik. Sekian dari pelaporan dari tim A, saya kembalikan ke Ibu Karu. Baik, terima kasih kepada Katim A. Dari pelaksana atau Katim, bagaimana sudah siap untuk melaksanakan asuhan pagi ini? Sudah siap, sudah dipersiapkan semuanya? Sudah, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada Katim B untuk Mas Mutia. Kita persilakan pelaporannya. Terima kasih kepada Bu Karu atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mutia yang berperan sebagai Ketua Tim B. Baiklah, saya akan melaporkan kondisi pasien di tim B. Itu jumlah pasien ada 4 orang dengan tingkat ketergantungan partial care 3 orang dan total care 1 orang. Dengan jumlah minimal care tidak ada. Untuk jumlah diagnosa keperawatan itu ada 8 dan jumlah intervensi ada 16. Lalu untuk jumlah aktivitas pagi ini ada 62 aktivitas. Untuk kondisi pasien di tim B yang pertama ada Tuan AR dengan umur 56 tahun, hari rawatan kelima, tingkat ketergantungan total care dengan TJPI-nya Bobby. Untuk diagnosa medis hipovolemik, etiologikos perdarahan akut, etiologikos hematogenesis melena, etiologikos perdarahan varises esophagus plus SH dekompensata plus post irigasi VR. Untuk keluhan pagi ini, keluarga mengatakan BAB pasien masih hitam. Keluarga juga mengatakan pasien makan melalui selang. Untuk tekanan darah 100/70 mmHg, pernapasan 22 kali per menit, nadi 96 kali per menit, dan suhu 36,7. Pasien terpasang NGT dan indeks massa tubuh 16. Masalah keperawatan yaitu resiko shock dan defisit nutrisi. Untuk intervensi, pencegahan shock dan manajemen nutrisi. Untuk terapi itu ada infus aminofusin hepar banding triofusin 1/2 8 jam per kolok, injeksi lasik 2x20 mg, spironolactone 1x200 mg, propanolol 3x10 mg, furosemid jika tekanan darah di atas 100, dan diet FJ DH1 3x300 cc. Untuk rencana terapi lanjutnya itu monitor status cairan, dan nanti kita kolaborasi dengan ahli gizi untuk ganti diet pasien dengan MLDH2 untuk siang ini ya Bu. Pasien yang kedua juga ada Tuan AA, umur 68 tahun, hari rawatan ke-5,
tingkat ketergantungan partial care, diagnosa medis anemia berat, etiologi kelas lupus capsicum, TJPA-nya Bobby. Keluar pagi ini pasien mengatakan sesak sudah mulai berkurang, muntah darah sudah tidak ada. Untuk data objektif, sesak pasien tampak berkurang, nafas cuping hidung tidak ada, pernafasan 24 kali per menit, saturasi oksigen 98%. Pasien terpasang nasofaring 5 liter per menit. Masalah keperawatan itu pola nafas tidak efektif dan risiko pendarahan. Intervensinya yaitu manajemen jalan nafas dan pencegahan perdarahan. Untuk terapi itu ada infus NaCl 0,9% 6 jam per kolom. Kemudian diet lambung 2, pos PRC 5 menit dan oksigen 5 liter per menit. Rencana terapi lanjutnya itu monitor tanda-tanda perdarahan, monitor TTV, dan pertahankan pasiennya tetap bed rest ya Bobby. Baik Bu. Pasien yang ketiga itu ada Nyonya R, umur 58 tahun, hari rawatan ketiga, tingkat ketergantungan partial care, diagnosa medis hemiparise plus stroke iskemik plus DMTP2, itu TJPA-nya Widiarti. Keluar pagi ini klien mengatakan anggota gerak sebelah kanan terasa lemah. Untuk hasil labor tanggal 7 Oktober itu HB 12,6 gram per dl, GDS 225 mg per dl, tekanan darah 190 per 100 ml Hg, nadi 92 kali per menit. Masalah keperawatan itu ketidakseimbangan kadar gula darah dan risiko perfusi serebral tidak efektif. Intervensi manajemen hiperglikemi dan manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Untuk terapi itu infus NaCl 0,9% 12 jam per kolot, Sandesator 1 kali 16 mg, Dulcolax suppositoria 10 mg, di ml rendah garam, dan sliding scale per 8 jam. Rencana tidak lanjut itu ada monitor tanda-tanda vital, hitung intake dan output cairannya ya Mas Widya. Pasien keempat itu ada Tuan D, umur 66 tahun, hari rawatan kelima, tingkat ketergantungan partial care, diagnosa medis DMTP2 plus CAR, TJPA-nya Widiarti. Keluhan pasien begini, klien mengeluh nafas sesak, sesak meningkat di luar aktivitas, klien juga mengeluh badan terasa lemah, pernafasan 24 kali per menit, pasien nampak sesak nafas. GDS tanggal 7 Oktober 2020 itu jam 6 203 gram per dl, jam 12 siang 218 gram per dl. Masalah keperawatan itu ketidakstabilan kadar glukosa darah dan intoleransi aktivitas. Intervensinya yaitu manajemen hiperglikemi dan manajemen energi. Untuk terapi itu ada infus RL 24 jam per kolom, di DM dan sliding scale per 8 jam. Untuk rencana tidak lanjut yaitu rencana cek darah rutin jika stabil pasien baru pulang ya Widiarti. Jadi tolong disiapkan pasiennya ya. Baik, mungkin sekian laporan dari Ketua Tim B, saya kembalikan kepada Karu. Baik, terima kasih Nurse Mutia. Untuk PA kita apakah ada kendala atau bagaimana pagi ini? Sudah siap ya untuk memberikan asuhan ya? Siap Bu. Oke, baik. Jadi untuk pasien kita hari ini ada 8 orang. Di tim A ada 4 orang, di tim B juga ada 4 orang. Dengan minimal care ada 1, partial care ada 5, total care ada 2. Kemudian dengan jumlah diagnosa keperawatan kita pagi ini ada 16 diagnosa, dengan jumlah intervensi ada 16, dan jumlah aktivitas yang akan kita lakukan itu ada 96. Baik, mungkin sekian prekonferensi kita pada pagi hari ini. Selamat bekerja dan tetap semangat. Sebelum kita mengakhiri prekonferensi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga pekerjaan kita pagi ini terlancar ya. Kepada Nurse Bobby kita persilakan. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu yang telah memberikan kesehatan sehingga kami bisa berkumpul kembali dan mulai bekerja merawat pasien-pasien kami.
Ya Allah, berikanlah petunjuk dan kuatkanlah jiwa raga kami agar bisa bekerja semaksimal yang kami mampu untuk memberikan yang terbaik dari diri kami. Dan untuk teman-teman yang jaga malam, berikanlah kelancaran dan keselamatan dalam perjalanan pulang untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Ya Allah, untuk pasien-pasien kami, hilangkanlah penderitaannya, kembalikan dia kepada kesehatan, sembuhkanlah karena Engkau yang Maha Penyembuh, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai perawat yang bekerja dan berkarya demi pengabdian padamu semata. Terimalah kerja kami ini sebagai bentuk amal ibadah bagimu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terimalah dan kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekian prekonferensi kita pada pagi hari ini. Tetap semangat juga, jangan lupa maksimalkan APD-nya. Berhubung kita pandemi juga kita harus membatasi pengunjung ya, ke ruangan ya. Kemudian juga kita harus jalankan staging, kontak juga jangan sampai kosong ya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam